Nah, pas motor dia ini udah masuk ke dalam rumah guys, dan si Iqbal ini mau nutup pintu rumahnya. Jadi dia ini coba ngeliat dan ngelirik ke sebelah kiri pohon bambu itu guys, dari depan pintu rumahnya. Pas dilihat, ada yang lagi tegak di dekat batang bambu itu guys. Dia itu ngelihat kalau yang lagi tegak itu pocong guys. Jelas banget dia nih ngelihat pocong lagi tegak di batang bambu itu guys, yang dekat rumahnya. Halo everybody, balik lagi dengan aku di Cerita Mading. Ceritanya makin merinding. Terima kasih udah klik video ini guys. Seperti biasa, kisah-kisah horor. Jadi siapkan mental kalian dan tetap tenang, enjoy dan jangan panik, dan tetap hati-hati guys karena mereka benar-benar ada. Stay terus di sini biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah horornya guys. Jangan lupa di subscribe. Jadi kisah horor kali ini menceritakan sebuah tempat yang paling disukai sama makhluk gaib guys, terutama pocong. Rupanya tempat ini adalah pohon bambu guys. Pohon bambu itu menjadi tempat yang paling favorit bagi makhluk-makhluk yang kayak gituan. Bukan sekedar pocong doang yang menyukai tempat itu, masih banyak lagi makhluk-makhluk gaib yang menyukai lokasi itu guys. Oke, daripada kalian penasaran, jadi seperti biasa sebelum lanjut, siapkan cemilan-cemilan kalian untuk menemani kalian mendengar cerita Mading ini guys. Jika kalian sudah menyiapkan cemilan-cemilan itu, langsung saja kita intro dulu. Oke guys, jadi kan kemarin nih aku kan lagi nongkrong sambil ngopi-ngopi bareng teman-teman aku. Jadi ada nih teman aku yang namanya Iqbal. Dia itu bilang ke aku kalau dia punya pengalaman atau cerita horor dia guys. Dan Iqbal ini nyuruh aku bawakan ceritanya ke YouTube aku. Dia bilang ceritanya ini bukan karangan atau dibuat-buat, tapi pengalaman pribadi dia dan kisah nyata katanya. Terus aku bilang, ya udah kirim aja. Oke, jadi langsung aku ceritain aja kali ya. Sudah siapkah kalian? Jadi guys, rumah Iqbal ini nggak jauh dari rumah aku. Malah kita ini satu RT, satu RW, satu lurah, satu camat. Ya, satu kota pula. Namanya juga tetanggaan. Jadi si Iqbal ini bilang ke aku kayak gini guys. Ingat nggak? Dekat rumah aku tuh ada pohon bambu kan? Nah, disitulah aku ngeliat pocong lagi tegak di batang bambu itu. Gitu kata dia guys. Ceritanya gini guys. Dia ini ngeliat pocong di batang bambu itu. Dan waktu dia masih SMA katanya. Jadi kalau nggak salah waktu itu malam hari. Dia bilang sekitar jam-jam 3 pagi. Si Iqbal baru pulang nih, nggak tahu dia dari mana. Urusan dia lah. Pokoknya intinya dia ini baru pulang main lah guys. Dia ini pulang jam 3 pagi, nggak takut apa kalau dia itu bakalan dicoret dari kakaknya. Oke, lanjut lagi ke ceritanya guys. Nggak tahu kenapa malam itu aneh aja. Beda kayak malam-malam sebelumnya guys. Biasanya jam segitu jalan menuju rumah si Iqbal ini nggak pernah namanya nggak ada orang nongkrong. Pasti selalu ramai di jalan itu guys. Nggak tahu kenapa malam itu nggak ada satupun orang yang lagi nongkrong di sekitaran jalan itu. Sekitar ada 15 menitan dia ini di perjalanan menuju ke rumahnya. Oh ya guys, aku kasih tahu nih ke kalian. Jadi kalau mau ke rumah Iqbal itu, posisi rumah Iqbal ini masuk ke lorong setapak kecil gitu guys, yang hanya bisa dilalui dengan satu motor doang. Dan juga masih banyak kebun-kebun gitu. Dan juga guys, banyak banget pohon-pohon besar di dekat rumah dia itu guys. Pohon bambu ada, pohon mangga ada, banyak deh pokoknya pohon-pohon dekat di dekat rumah Iqbal ini, mana pokoknya tinggi-tinggi, gede lagi. Jadi kalau aku mau ke rumah dia ini guys, baru niat aja dan baru nyampe lorong setapak dia udah merinding duluan. Oh ya, tadi sekitaran 15 menitan ya. Jadi sekitar 15 menitan dia ini nyampe lah di rumahnya. Ya kayak aku bilang tadi guys, rumah dia ini masuk ke dalam lorong kecil setapak itulah. Jadi kalau kita mau ke rumahnya itu, kita tuh disambut sama pohon-pohon gede gitu guys. Kayak di film-film gitu. Apalagi kalau ada angin sepoi-sepoi. Daun-daun yang kena hembusan angin itu bikin suasana jadi horor. Jadi dia udah masuk jalan setapak itu guys. Udah mau nyampe nih. Pikiran dia ini udah aneh-aneh aja. Dia mikir kayak gini guys, kalau ditampakin kayak mana ya? Mana posisi rumah Iqbal ini sebelah kanan dan pohon bambu itu ada di sebelah kiri. Jadi kalau mau belok ke rumah Iqbal ke kanan, otomatis dia itu ngelewatin pohon bambu itu guys. Dan juga pohon bambu itu pas banget di tikungan. Jadi jalannya tuh kayak gini, nggak belok ke kanan. Ah, pohon bambunya di sini. Jadi kalau ke rumah Iqbal tuh Iqbal mau pulang, udah itu pohon bambunya. Otak dia udah mulai kacau nih guys. Dia ini udah halusinasi. Dia ngerasa kayak ada bayangan-bayangan hitam dan kayak ada orang yang lagi lewat itu. Mau gaspol juga nggak bisa guys. Jalan rumah dia itu kecil banget dan curam gitu, curam ke bawah gitu. Dibilang jurang bukan sih, sebelah sananya itu bukan jurang.
kayak kebun orang gitu guys. Lah bodo amat lah kata dia, dan akhirnya dia ini nyampe lah di rumahnya. Jadi dia ini buka dulu pintu rumahnya guys, habis mati motor ya. Jadi dimasukin dulu motornya biar nggak hilang, maklum lah. Nah pas motor dia ini udah masuk ke dalam rumah guys, dan si Iqbal ini mau nutup pintu rumahnya. Jadi dia ini coba ngeliat dan ngelirik ke sebelah kiri pohon bambu itu guys, dari depan pintu rumahnya. Pas dilihat, ada yang lagi tegak di dekat batang bambu itu guys. Dia itu ngelihat kalau yang lagi tegak itu pocong guys. Jelas banget dia nih ngelihat pocong lagi tegak di batang bambu itu guys, yang dekat rumahnya. Pucet basi lah muka dia nih guys. Panik dan ketakutan, untung aja si Iqbal ini gak ngompol. Terbirit-birit dia ini nutup pintu, sampai-sampai mau ngunci pintu aja udah gemeteran gitu guys. Kayak orang ketahuan maling, padahal kan di rumahnya ya. Saking paniknya dia ini ngelihat si pocong di batang bambu itu guys. Gak bisa tidur dia itu semalaman. Dan besok paginya dia itu demam tinggi guys, kayaknya kayak keteguran gitu habis ngelihat orang tegak di batang bambu itu guys. Jadi dia ini diobatin lah sama orang tuanya itu sampai sembuh, dibaca-bacain doa gitu guys. Pas sembuh, si Iqbal ini ceritalah sama mamanya kalau si Iqbal tuh malam-malam kemarin ngelihat pocong lagi tegak di dekat batang bambu itu, kata Iqbal ke mamanya. Tapi sekarang kayaknya batang bambu itu udah nggak ada lagi lah. Soalnya kalau aku main ke rumah Iqbal ya guys ya, aku kan lewat situ, nggak pernah tuh ngelihat atau ngelihat lagi pohon bambu yang dulu yang ada di situ. Cuman pohon-pohon yang lain masih ada guys, kayak pohon mangga tadi. Itu angkat juga katanya. Sampai sekarang pun kalau aku main ke rumah Iqbal masih suka merinding juga guys. Tapi memang benar, daerah rumah dia ini horor banget. Kita ini kan tetanggaan guys, jadi pernah pas itu lagi ngeronda. Kan ada tuh dimana yang petugas ngeronda ini keliling kampung gitu, ya kan? Nah pas kebetulan giliran aku disuruh keliling ke arah rumah Iqbal itu guys. Tahan aku minta cengan sama teman aku guys, biar aku nggak keliling ke arah rumah Iqbal itu. Saking seramnya daerah rumah dia ini guys. Oke guys, itulah cerita horor dari si Iqbal. Jadi apa cerita kalian guys? Kalau kalian mempunyai cerita horor, bisa dong bagi-bagi cerita kalian. Dan kalau cerita kalian mau diceritain di Cerita Maling, langsung saja cek deskripsi di bawah. See you next video.